bahwasanya dunia beserta isinya itu ya, diserupakan sebuah bangunan-bangunan. Ya, wujud-wujud yang ada di dunia itu diserupakan oleh bangunan. Bangunan yang dimaksud di sini adalah digambarkan semacam bangunan besar atau istana atau gedung-gedung yang megah, yang mana biasanya gedung-gedung yang megah besar, istana ini memiliki beberapa pilar-pilar yang kokoh, yang gagah. Di sini didawuhkan pilar-pilar yang kokoh dan gagah yang menopang bangunan besar tersebut. Fasyubiha wujudu biqasrin, diserupakan bangunan megah Kisra. Itu pilar-pilarnya itu sejatinya hanyalah tahyilun, bayangan atau khayalan saja. Sehingga jika sebuah bangunan besar ini tiangnya kokoh, maka bangunan tersebut pastinya akan kokoh. Namun jika sebuah bangunan besar itu tiangnya hanya dari sebuah khayalan, maka ya bangunan tersebut ya tidak lebih dari sebuah khayalan. Maka didahulukan bahwasanya dunia beserta isinya ini ya akan rusak, akan hancur. Juga termasuk bukan hanya sekedar fisiknya, tapi juga keindahan-keindahan yang ada di dalamnya, keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Jadi kalau bangunan yang digambarkan sebagai wujud-wujud dunia yang digambarkan sebagai bangunan ini ibaratnya fisiknya akan hancur. Nah, bukan hanya fisiknya saja, tapi nilainya, keindahan-keindahannya, sesuatu yang non fisik, keindahan-keindahan, keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan ini bukan sesuatu yang sifatnya fisik. Ini juga akan dicabut oleh Allah. Dawuh ini didawuhkan dimaksud untuk menghibur para salikin yang kehilangan sesuatu di dunia dalam perjalanannya menuju Allah, dalam perjalanan suluknya itu kehilangan sesuatu yang sifatnya duniawi. Mungkin dia ya harta bendanya ada yang hilang atau berkurang. Mungkin ada rasa-rasa kebahagiaan duniawi, kebanggaan duniawi yang berkurang. Ini dihibur oleh dawuh ini. Sehingga didawuhkan jika demikian, maka jika memang si salik ini mengetahui bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang fana, sedangkan kehidupan akhirat ini kehidupan yang nyata dan sudah dekat di depan mata, maka hendaknya kehilangan-kehilangan terhadap benda-benda dan nilai-nilai duniawi ini tidak membuat kesedihan di dalam hatinya. Tidak membuat kesedihan di dalam hatinya. Baik ketika ia ditinggalkan oleh dunia, atau ketika dia meninggalkan dunia. Gambarkan itu. Atau ketika ia meninggalkan dunia. Maka jika ia mengetahui hal tersebut, maka meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi dan meninggalkan hal-hal yang mengikat secara duniawi ini akan menjadikan dia
menjadi lebih baik. Lebih baik dalam artian hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia terus terikat pada hal-hal duniawi, maka itu kurang baik karena menjauhkan ia kepada Allah. Namun di sini didawuhkan jika ia bisa meninggalkan hal-hal duniawi, baik yang sifatnya wujud, harta benda dan lain sebagainya, ataupun yang bersifatnya itu nilai-nilai, yaitu keindahan-keindahan atau keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan. Kita sebagai makhluk manusia kadang oleh Allah ditambahkan kemuliaan-kemuliaannya, diberikan keindahan-keindahan. Tidak jarang Allah mencoba mengingatkan kepada hambanya dengan dicabut kemuliaan-kemuliaan tersebut. Maka di sana akan tampak bagaimana ketika Allah mencabut kemuliaan-kemuliaan yang dipinjamkan kepada kita. Jika kita sedih, maka kita masih terikat oleh dunia. Namun jika ia mengetahui bahwasanya kehidupan akhirat itu sudah dekat di depan mata, maka ia tidak merisaukannya dan justru fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian. Dawuh ini mengingatkan kita kepada pribadi beliau Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu. Beliau senantiasa membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun mungkin sebagian daripada kita melihat beliau Kanjeng Rama ini sangat getol dalam membangun wujud-wujud dunia, membangun perjuangan wahidiyah, membangun ekonomi, membangun sistem. Itu semua adalah wujud-wujud dunia. Jika kita suudzon terhadap beliau Kanjeng Rama, maka yang tampak adalah lahiriah itu saja. Namun hadirin hadirat, beliau menampakkan siri-sirinya, khususnya sepeninggal beliau ini. Beliau meskipun oleh Allah diberi kemampuan, diberi tugas untuk membangun perjuangan wahidiyah, khususnya dalam bidang lahiriah ini. Namun beliau tidak sedikit pun terikat hatinya oleh dunia ini, hadirin hadirat. Beliau meninggalkan kita, yang difikirkan adalah perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang difikirkan beliau adalah kesadaran para pengamal sholawat wahidiyah, hadirin hadirat. Bahkan beberapa minggu atau 1 bulan sebelum beliau wafat, beliau mencanangkan program bahasa Qur'aniyah dan bahasa Inggris, yang mana ini dicanangkan, ditargetkan kepada para khatimul wahidiyah pusat. Beliau mendawuhkan para khatimul wahidiyah pusat ini untuk ngecamp, tinggal di lingkungan Pondok Kedunglo 4 hari dalam seminggu. Ini ternyata baru kita sadari bahwasanya beliau tidak ingin para pengamal jauh dari beliau, hadirin hadirat, didekatkan dengan beliau. Beliau mendawuhkan untuk mujahadah penyongsongan atau mujahadah non-stop 40 harian. Dan beliau wafat di tengah-tengah pelaksanaan mujahadah non-stop tersebut. Beliau menyiapkan kita, hadirin hadirat, menguatkan kita, sehingga beliau meninggalkan dunia ini. Apa-apa yang ditinggalkan ini tetap bisa diteruskan oleh generasi-generasi penerus untuk meneruskan perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali lagi ke dawuh-dawuh ini didawuhkan seperti ini, maka ini adalah contoh nyata yang dicontohkan oleh beliau Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu. Mari hadirin hadirat, kita mohon bimbingan kepada beliau supaya kita diberi taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah Rasulullah sallallahu,
Nadroh dan barokah beliau Ghausy hadis zaman radhiyallahu, sehingga kita bisa mengikuti jejak beliau, kita bisa mempraktekkan dawuh-dawuh dan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita tidak terikat, hati kita tidak terikat oleh wujud-wujud dunia dan keindahan-keindahan dunia, namun sebagai mengisi bidang kita menjalankannya tanpa terikat rasa di dalam hati, namun fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal ghautu salamullah alaika rabbini biidnillah wangzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil alim. Al-Fatihah. Selanjutnya waktu saya persilahkan kepada petugas dari pusat.